Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama Putra dengan NIM 7012210189 akan mencoba mempresentasikan business plan saya sebagai tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Cindra Saputra, Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja kepada business plan-nya. Bisnis yang saya buat di sini adalah pembuatan website marketplace di pedesaan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Latar belakang, di desa tempat saya tinggal banyak toko atau pedagang-pedagang yang menjual produk atau dagangannya secara berkeliling, mengelilingi kampung. Meski memang sudah ada yang menjajankan atau menjual dagangannya secara online lewat FB atau WA, tapi menurut saya hal ini kurang efisien karena kerap terjadi salah paham antar penjual dan pembeli. Kemudian visi saya adalah menjadi platform marketplace terkemuka yang menyediakan akses mudah dan beragam produk berkualitas di pedesaan serta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Misi yang pertama adalah menyediakan platform marketplace yang inovatif dan mudah digunakan bagi masyarakat pedesaan untuk membeli atau menjual produk mereka. Yang kedua, menyediakan akses ke produk-produk berkualitas dari berbagai kategori, termasuk produk pertanian lokal, kerajinan tangan, makanan dan minuman, serta produk-produk khas pedesaan lainnya. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperdayakan pengusaha dan pelaku usaha mikro di pedesaan serta membantu mereka memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pendapatan. Yang keempat adalah menjaga kualitas dan keaslian produk dengan menjalin kemitraan yang erat dengan para produsen lokal, memberikan informasi terperinci tentang produk serta menerapkan proses verifikasi dan pengawasan yang ketat. Dengan visi dan misi ini, marketplace di pedesaan memiliki tujuan untuk menghubungkan masyarakat pedesaan untuk peluang ekonomi yang lebih luas, meningkatkan aksesibilitas produk, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Tujuan saya adalah membuat suatu website marketplace untuk masyarakat di desa saya, di mana saya menyediakan wadah untuk warga memasarkan barang dagangannya, baik makanan, sayuran, perabotan rumah tangga, barang bangunan, sampai ke hewan ternak. Analisis pasar, menurut saya bisnis ini akan sangat menjanjikan karena di tempat saya masih banyak toko atau pedagang yang memasarkan dagangannya dengan berkeliling atau stay di toko. Sedangkan sekarang zaman semakin canggih, jadi banyak warga yang maunya diam di rumah, tapi barang atau makanan datang langsung ke rumah. Jadi dengan saya membuat marketplace ini bisa membantu penjual dalam memasarkan dagangannya sekaligus mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan, di mana biasanya pembeli harus pergi ke toko untuk membeli barang yang dia cari, tapi dengan adanya marketplace ini akan mempermudah itu semua. Selain itu, ini juga akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tantangan yang akan dihadapi, aksesibilitas dan infrastruktur. Tantangan pertama adalah memastikan adanya aksesibilitas yang memadai di pedesaan, seperti akses internet yang stabil dan infrastruktur yang mendukung transaksi online. Infrastruktur telekomunikasi dan logistik yang terbatas mungkin menjadi kendala dalam menghadirkan platform marketplace secara efektif di pedesaan. Kesadaran dan pendidikan, meningkatkan kesadaran pendidikan di kalangan penduduk pedesaan mengenai manfaat dan penggunaan marketplace online mungkin menjadi tantangan. Masyarakat pedesaan mungkin belum sepenuhnya memahami atau mempercayai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh platform marketplace. Logistik dan pengiriman, memiliki sistem logistik yang efisien dan dapat diandalkan untuk pengiriman barang ke daerah pedesaan dapat menjadi tantangan. Jarak yang jauh, keterbatasan sarana transportasi yang kurang, infrastruktur logistik yang memadai bisa menjadi hambatan dalam mengirimkan produk kepada pelanggan dengan cepat dan efisien. Kemudian kepercayaan dan keamanan. Membangun kepercayaan pelanggan di pedesaan terhadap platform marketplace baru juga bisa menjadi tantangan. Masyarakat pedesaan mungkin lebih cenderung untuk bertransaksi secara langsung atau dengan penjual lokal yang sudah dikenal. Menjamin keamanan transaksi online dan melindungi data pelanggan juga akan menjadi prioritas yang harus diatasi. Kemudian diversitas produk dan kebutuhan lokal.
menghadirkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat pedesaan merupakan tantangan lainnya. Setiap desa mungkin memiliki beberapa preferensi yang berbeda, sehingga mengelola penawaran produk yang relevan dan memahami kebutuhan lokal adalah hal yang penting dalam membangun marketplace di pedesaan. Dan yang terakhir adalah pemasaran dan promosi. Memperkenalkan dan mempromosikan marketplace kepada masyarakat pedesaan dengan anggaran yang terbatas bisa menjadi tantangan. Jangkauan target pasar yang tersebar di berbagai desa dengan cara yang efektif dan efisien membutuhkan strategi pemasaran yang kreatif dan mengakomodasi keterbatasan sumber daya. Kemudian masuk ke peluang bisnis, potensi pasar yang luas. Dengan penduduk yang tinggal di pedesaan yang semakin terhubung dengan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan produk lokal, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan pasar yang belum tergarap sepenuhnya di pedesaan. Sebagai marketplace di pedesaan, saya dapat menyediakan platform bagi produsen lokal, pengrajin, petani, dan usaha kecil lainnya untuk menjual produk mereka kepada konsumen di dalam dan di luar desa. Kemudian keunggulan produk lokal. Pedesaan seringkali memiliki keunikan dan keunggulan produk lokal yang dihasilkan, seperti makanan organik, kerajinan tangan tradisional, produk pertanian, dan barang antik. Dengan marketplace di pedesaan, saya dapat mempromosikan dan menghubungkan produsen lokal ini dengan konsumen yang mencari produk unik dan berkualitas. Hal ini dapat memberikan keuntungan kompetitif dan signifikan dalam pasar yang lebih luas. Keterlibatan komunikasi lokal. Memiliki marketplace di pedesaan memberikan peluang untuk membangun hubungan yang erat dengan komunitas lokal. Saya dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat setempat seperti kelompok tani atau kelompok pengrajin untuk memperkuat jaringan bisnis dan memberikan pelatihan serta dukungan yang diperlukan bagi mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari komunikasi, tetapi juga menciptakan kesempatan kolaborasi yang saling menguntungkan. Kemudian dukungan untuk memberdayakan ekonomi pedesaan. Dengan menjadi marketplace di pedesaan, saya dapat berkontribusi dalam upaya memperdayaan ekonomi pedesaan. Ini akan membantu mengurangi ketimbangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, menciptakan lapangan kerja baru, mempromosikan pertumbuhan usaha mikro lapangan kerja baru, dan dengan memperkenalkan teknologi dan proses bisnis yang lebih efisien, saya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis lokal. Potensi pertumbuhan jangka panjang. Seiring dengan pertumbuhan teknologi dan konektivitas di pedesaan, potensi pasar untuk marketplace di pedesaan akan terus berkembang. Saya dapat membangun merek yang kuat dan menjaga posisi yang kompetitif di masa depan. Selain itu, dengan memanfaatkan tren ekonomi seperti peningkatan kesadaran akan berkelanjutan dan produk lokal, Anda dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen yang ingin mendukung perekonomian pedesaan. Penutup, saya percaya bahwa marketplace di pedesaan adalah peluang yang tak tergantikan untuk memperkuat ekonomi lokal, mendukung produsen lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan berfokus pada nilai-nilai keberlanjutan, inklusi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari bisnis plan saya akhiri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.